إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang ada di dunia ini, mereka semua menginginkan kebahagiaan. Mereka semua menginginkan kesuksesan. Mereka semua menginginkan ketenangan di dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pengen susah, itu tidak ada. Tidak ada seorang manusia pun yang hidup di dunia ini yang pengen gelisah, itu enggak ada. Hadirin yang mulia, tetapi apa yang diinginkan manusia ternyata berbeda dengan kenyataannya. Rata-rata semua manusia yang ada di dunia ini, ternyata mereka semua memiliki masalah. Yang tua, yang muda, yang jomblo, yang sudah menikah, yang ganteng, yang jelek, yang kerja, yang pengangguran. Ternyata semua manusia ini memiliki masalah. Hadirin yang mulia, kalau kita melihat seorang manusia seakan-akan dia enggak punya masalah, itu sebetulnya bukan dia enggak punya masalah, tetapi karena masalah dia berbeda dengan kita. Anak-anak yang muda, dia merasa umur bertambah, calon belum ada. Ya Allah Akbar, kayaknya memang belum dapat ini. Hadirin yang mulia,
Maka orang-orang yang seperti ini, yang merasa masalahnya adalah belum berjumpa dengan jodohnya, melihat orang yang menikah, dia anggap orang itu sudah selesai masalahnya. Dia anggap orang yang sudah beristri sudah bahagia hidupnya. Ternyata hadirin yang mulia, setelah menikah pun ada masalah lain. Orang yang belum punya anak, dia memandang masalah saya ini karena belum punya keturunan. Maka dia melihat orang yang sudah punya anak adalah orang yang selesai masalahnya. Hadirin yang mulia, ternyata tidak juga. Sing mun gadah anak biasanya malah tambah mumet ngopeni anake. Anake mumet kalih pake, pake mumet kalih anake. Jadi ampun jenengan kinten sing mumet iku jenengan mawon, Pak. Anake nggih nderek mumet ningali jenengan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia tidak memiliki harta. Dia tidak memiliki pekerjaan. Dia menganggap masalahnya adalah tidak ada duit. Dia melihat orang yang kaya raya, orang yang rekeningnya angkanya sampai tidak bisa dihitung, orang yang rumahnya luas, mobilnya mewah, itu selesai masalahnya. Hadirin yang mulia, ternyata setelah kaya datang lagi masalah yang lain. Justru orang itu semakin kaya semakin ruwet hidupnya. Orang itu kalau nggak punya duit, masya Allah, tidur itu bisa nyenyak sekali. Sampai pas bayan aja bisa tidur. Tapi setelah kaya, ruangnya AC, kasurnya empuk, masya Allah. Malah nggak bisa tidur, tidurnya harus pakai obat tidur. Kesimpulannya apa hadirin yang mulia? Kesimpulannya semua orang itu punya masalah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "In akhta'ahu hada, nahasyahu hada." Kalau orang itu tidak punya masalah urusan A, ya dia akan kena masalah urusan B. Kalau dia nggak kena masalah urusan B, ya dia akan kena masalah urusan C. Begitulah manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dia merasa banyak masalahnya, akhirnya sebagian manusia mereka berusaha menyelesaikan masalahnya. Sebagian manusia merasa saya ini orang pintar. Saya ini orang cerdas. Pengalaman saya di dalam hidup sudah banyak. Sudah banyak asam, sudah banyak garam yang tertelan di dalam mulut saya. Maka dengan pemikiran saya, masalah saya pasti akan selesai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggunakan pikirannya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan kecerdasannya untuk menyelesaikan masalahnya. Apa yang terjadi hadirin yang mulia? Justru dia terjebak di dalam masalah baru gara-gara pikirannya. Orang yang merasa masalahnya akan selesai dengan uang. Masalahnya akan selesai kalau dia memiliki hubungan-hubungan dengan orang-orang besar. Ternyata hadirin yang mulia, semakin banyak uangnya, semakin masalah di dalam hidupnya. Semakin dia banyak kenal dengan orang-orang besar, semakin besar juga masalahnya. Hadirin yang mulia, itulah manusia. Selagi manusia ini ingin menyelesaikan masalahnya dengan pikirannya,
ingin menyelesaikan masalahnya dengan hubungannya dengan manusia, ingin menyelesaikan masalahnya dengan keuangannya, maka semua akan kecewa dengan usahanya. Karena apa hadirin yang mulia? Karena orang tadi sebetulnya menyelesaikan masalah dengan perkara yang bermasalah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hai manusia, ketika di dalam hidupmu ada masalah, ketika di dalam hidupmu ada kesusahan, ketika di dalam hidupmu ada satu kegelisahan, maka jangan pernah menyelesaikan masalahmu dengan cara melaporkannya kepada makhluk. Jangan pernah menyelesaikan masalahmu dengan cara berhubungan dengan makhluk. Jangan pernah menyelesaikan masalahmu dengan menggunakan makhluk. Karena apa, kata beliau? Karena sesungguhnya setiap makhluk punya masalah. Dia sendiri saja menyelesaikan masalahnya saja nggak bisa. Bagaimana mungkin dia akan menyelesaikan masalahnya orang lain? Dalam kehidupan kita nih, Masya Allah, apalagi di zaman akhir, media sosial sudah ada di mana-mana. Sering kita curhat di media sosial kita. Tengkar dengan istrinya ditulis di status WhatsApp. Istri yang tidak pernah sekolah. Istri akalnya miring. Nanti istrinya juga bikin status suami tidak berpendidikan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, melaporkan masalah kepada makhluk itu bukan solusi. Karena orang-orang yang membaca status kita pun sebetulnya mereka juga kebingungan dengan masalahnya. Kula niki Pak nek curhat kalih menungso niku blong atine, blong nopo. Sing enten niku malah tiang-tiang badhe ndadosaken panjenengan dados bahan omongan teng warung. Kang sampean roh ra? Fulan bin fulan sing ketoke hidupe bahagialah, ruwet-ruwet uripe kae. Ndek ingin agek beger cerita kok karo aku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada solusi di dalam menyelesaikan masalah kita. Di dalam menyelesaikan kesulitan kita. Di dalam menyelesaikan penderitaan kita. Kecuali kalau kita kembali kepada Allah. Kalau kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan selesai. Karena apa hadirin yang mulia? Karena masalah-masalah ini yang menciptakan siapa? Masalah yang menciptakan Allah, yang mendatangkan Allah, yang mengangkat juga Allah. Dan kita niki mboten mara teng Gusti Allah. Mboten derek Gusti Allah, mboten manut teng Gusti Allah, nggih mboten wonten rampung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di dalam kehidupan manusia ini. Kita lihat manusia-manusia yang mereka berusaha menyelesaikan masalahnya dengan lari dari Allah. Bukan lari kepada Allah, lari dari Allah. Sing enten napa? Tambah dina tambah ruwet. Pengen sugih mboten gadah modal. Bingung mlaku ningali enten tiyang sing siap ngutangi, Kang. Sampeyan nek gelem tak modali 1 miliar. Sing penting balike 1,2 miliar. Hadirin yang mulia, akhirnya terjadilah jabatan tangan. Dia membawa pulang uang 1 miliar.
Harapannya dengan uangnya dia akan meningkatkan bisnisnya. Harapannya dengan uangnya dia akan menyelesaikan masalahnya. Ya, menyelesaikan masalah kok mboten manut teng Gusti Allah. Ketoke duwike tambah, nerakane tambah jero. Uripe tambah ruwet. Nikulah kenyataane. Mun to? Siapapun kok pengen selesai masalah mboten balik teng Gusti Allah. Mboten enten rampunge sampai malaikat Israel ngindangi piyambake. Maka hadirin yang mulia, fafirru ilallah. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Dialah Tuhan kita. Dialah yang Maha Penyayang. Dialah yang Maha Pengasih. Dialah yang Maha Mengampuni. Dialah yang Maha Memberi rezeki. Ini dirasakne, Pak. Ini kita rasakan di dalam kehidupan kita. Perasaan kita ini dapat masalah, kita lapor sama manusia. Orang yang melaporkan masalah kepada manusia ini sebetulnya kurang ajar kepada Allah. Kenapa hadirin yang mulia? Karena dikatakan oleh seorang penyair, "Idza syakauta ila bani Adam, fa innama tashku ar-rahima ila allazi la yarham." Hai manusia, kalau engkau melaporkan masalahmu kepada manusia, kamu tahu enggak apa yang kamu lakukan? Sebetulnya yang engkau lakukan itu adalah suatu tindakan yang betul-betul kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Tashku ar-rahim. Engkau sebetulnya tidak melaporkan masalahmu. Engkau sedang melaporkan Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih. Kau laporkan, kau keluhkan kepada manusia-manusia yang sebetulnya tidak ada rasa sayang di dalam hatinya kepada kita. Ada tiangnya sedangane curhat itu tambah dino tambah ruwet. Nah kane fafirru ilallah, kita niki urip sepindah balik teng Gusti Allah. Insyaallah kembali kepada Allah. Belajar apa-apa kembali kepada Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di Gua Tur. Di gua yang tempatnya begitu sempit. Di dalamnya terdapat lubang-lubang yang terisi dengan ular dan kalajengking. Hadirin yang mulia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menyobek-nyobek bajunya demi untuk bumpeti. Bumpeti ini bahasa Indonesia. Untuk menyumbat lubang-lubang itu agar tidak ada binatang yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bajunya sudah habis, lubangnya masih tersisa satu. Maka tanpa pikir panjang, lubang itu ditutup dengan tungkaknya. Hadirin yang mulia, orang-orang kafir berada di sekitar baginda Nabi. Sehingga kalau mereka mau melihat sedikit saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ketahuan oleh mereka. Maka hadirin yang mulia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau tampak kebingungan. Beliau tampak sedih. Tampak mengkhawatirkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan baginda Nabi? La tahzan. Hei Abu Bakar, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah bersama kita. Inilah namanya kembali kepada Allah. Dalam keadaan yang begitu genting, dalam keadaan yang begitu mengerikan, tawajuhnya kepada Allah. Bukan tawajuh kepada masalah. Bukan tawajuh kepada makhluk. Tawajuhnya kepada Allah. La ilaha
illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikilah perkara sing kedah kita latih. Nikilah bedane tiyang Islam kaliyan mboten Islam ngene mriki niki. Orang yang belum Islam menyelesaikan masalah dengan makhluk. Orang yang sudah kenal Allah menyelesaikan masalah dengan kembali kepada Allah. Insyaallah hadirin mulia. Jadi yang